Hey, hey. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 5. Episode kali ini sangat spesial karena kita akan mengupas tuntas kasus nyata mengenai kesalahan penyetoran dan pelaporan PPN pada perusahaan retail furniture yang terjadi pada PT RA. Masalahnya mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa panjang, mulai dari administrasi, restitusi, pemindah bukuan, sampai pada potensi pemeriksaan pajak. Nah, sebelum masuk ke teknisnya, aku pengen tanya dulu nih, di dalam pemungutan pajak itu kan ada sistem self-assessment ya. Nah, mungkin di luar sana masih banyak wajib pajak ataupun perusahaan yang bertanya, kenapa sih pajak itu harus dihitung dan dilapor sendiri? Nah, apa implikasinya bagi wajib pajak? Baik dalam konteks akuntabilitas, risiko kesalahan, maupun tanggung jawab hukumnya. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan juga tidak ada imbalan langsung. Karena Indonesia menganut self-assessment, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan juga melapor. Artinya negara tidak lagi mengejar tetapi menuntut kesadaran. Konsekuensinya perusahaan harus punya administrasi, SDM, dan juga pemahaman regulasi yang benar. Kalau salah input, salah store, atau juga telat lapor, negara tuh menganggap tanggung jawab wajib pajak bahkan jika kesalahannya tidak disengaja. Nah, kalau sistemnya seperti itu, jadi kapan sih pemeriksaan pajak itu dilakukan? Dan apa indikator yang membuat DJP merasa perlu melakukan pemeriksaan? Apakah setiap kesalahan administratif otomatis akan berujung pada pemeriksaan atau ada batas toleransinya tersendiri? Nah, untuk pemeriksaan pajak itu dilakukan untuk menguji kepatuhan. Jadi, Ditjen Pajak pun dapat turun ketika menemukan ketidakwajaran data, ketidakcocokan antara pelapor dan pembayaran, terus keterlambatan, SPT lebih bayar, sampai tren perpajakan yang tidak wajar. Jadi, tidak semua kesalahan itu mengarah ke pemeriksaan, tapi semakin sering terjadi ketidaksesuaian, itu semakin besar peluangnya. Terus pemeriksaan pun itu bukan hukuman, tapi lebih ke mekanisme kontrol formal dan material agar pelaporan itu sesuai dengan aturan gitu. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pajak, sistem self-assessment, dan bagaimana implikasinya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu studi kasus kesalahan penyetoran dan pelaporan PPN. Mungkin banyak yang berpikir bahwa, ini cuma salah input biasa nih, cuma hal sepele gitu ya. Tapi sebenarnya, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kasus ini tuh cukup kompleks dan sangat relevan untuk dipelajari. Nah, sebelum masuk ke kronologinya, aku mau tanya dulu nih, menurut Pioni, kenapa sih kasus seperti ini tuh sangat menarik dan penting untuk dibahas, apalagi yang terjadi pada PT RA? Nah, jadi kalau menurut aku ya kasus PT RA ini tuh menarik karena menggambarkan realita paling umum dalam perpajakan. Bukan kecurangan, bukan penghindaran pajak, tapi kesalahan administratif akibat sistem self-assessment-nya. Banyak perusahaan retail, terutama yang baru menjadi PKP, belum memiliki manajemen perpajakan yang kuat, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar. Selain itu, kasus ini tuh memberikan gambaran bagaimana prosedur pemindahbukuan dan koreksi pajak diterapkan dalam praktik, bukan hanya di atas kertas. Nah, betul. Jadi kasus ini juga penting karena menunjukkan bahwa kepatuhan pajak itu bukan sekedar membayar pajak aja. Jadi memastikan juga pembayaran tersebut tuh tercatat di masa yang benar dan dapat dilaporkan dengan akurat. Jadi ini tuh menyentuh aspek teknis, administratif, sampai konsekuensi regulasinya. Banyak perusahaan menganggap salah store itu hal yang sepele, padahal kalau tidak dikoreksi bisa memunculkan pemeriksaan, denda, atau juga kesalahan fiskal berantai di periode berikutnya. Oke, menarik sekali ya kasusnya. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih, pajak itu kan cakupannya luas ya, banyak jenisnya gitu. Nah, tapi pada bahasan kali ini kita akan memfokuskan pada PPN. Mungkin kita perlu sedikit mengulas ya definisi dasarnya. Karena banyak orang yang tahu PPN itu hanya sekedar pajak yang ada di struk belanja gitu. Tapi sebenarnya apa sih PPN dalam konteks hukum pajak? Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai
adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Jadi PPN dipungut dalam setiap mata rantai produksi dan juga distribusi, mulai dari produsen, distributor, sampai juga ke retail termasuk PTRA sebagai perusahaan retail furnitur. Sistemnya itu menggunakan mekanisme faktur pajak, yaitu mengkreditkan pajak masukan dari pembelian terhadap pajak keluaran dari penjualan. Karena sifatnya multi-stage dan berbasis dokumen elektronik, akurasi administrasi juga sangat menentukan kebenaran pelaporan dari PPN. Nah, baik. Setelah kita tahu konteks dan urgensinya, sekarang kita akan bahas kronologinya secara lebih detail. Mungkin Fioni boleh diceritakan dulu nih, apa sih kesalahan yang terjadi dan bagaimana sih urutan kejadiannya, serta dampak yang terjadi pada sistem pelaporan perusahaan. Nah, baik ya. Jadi di PTRA ini tuh adalah PKP sejak September 2021 dan bergerak di perdagangan eceran furniture pada tahun 2022. Nah, ini tuh ada dua kesalahan yang mereka lakukan. Yang pertama itu ada kesalahan penyetoran PPN masa Februari 2022. Ini tuh mereka mengisi surat setoran elektronik atau SSE. Staf pajak salah memilih tahun pajak, harusnya 2022, tetapi terinputnya itu 2021. Akibatnya pembayaran tercatat pada masa pajak yang salah dan tidak muncul saat penyusunan SPT. Lebih rumit lagi, permohonan pemindah bukuan atau BPK pertama kali justru salah ditunjukkan kepada wajib pajak lain. Yang kedua tuh ada kesalahan pelaporan PPN masa Maret 2022. Nah, ini tuh ada pajak masukan sebesar 4.207.861 yang belum terunggah di e-faktur karena belum masuk sistem pelaporan menjadi lebih bayar dan berpotensi menimbulkan proses restitusi atau kompensasi. Jadi tidak ada unsur penghindaran pajak, tapi lebih karena lemahnya sistem verifikasi administratif. Oke, kalau kita lihat sekilas, ini kayaknya human error ya. Tapi apakah cukup kalau kita hanya menyalahkan SDM? Atau sebenarnya ada persoalan struktural lainnya, misalnya seperti SOP perusahaan, sistem internal, kurangnya audit internal, atau bahkan budaya verifikasi data. Nah, menurut Pajar, apa sih yang paling dominan? Ya, kalau kita telusuri bareng-bareng, penyebabnya tuh berlapis gitu ya, multi layer. Yang pertama tuh human error udah jelas, itu tuh human error tuh saat penginputan SSE. Lalu tidak ada verifikasi berlapis sebelum setor. Lalu SOP perpajakan belum mapan. Lalu yang berikutnya administrasi faktur pajak tuh masih menggunakan metode yang manual. Yang terakhir tuh tidak memanfaatkan fitur otomatis dan juga pre-populate. Jadi bukan cuma salah klik, sistem pengendalian internal pajak juga belum kuat sehingga kesalahan kecil bisa lolos tanpa terdeteksi. Oke, baik. Jadi sistem pengendalian internal itu sangat penting ya. Kalau misalnya nih perusahaan seperti PTRA ini tidak melakukan koreksi. Nah, apa sih resiko jangka pendek dan jangka panjangnya? Apakah hanya denda atau bisa mengganggu cash flow, kredibilitas, bahkan potensi sengketa pajak? Nah, sebenarnya itu resikonya itu cukup luas ya. Yang pertama itu SPT itu tidak dapat dilaporkan atau ditolak sistem. Terus potensi surat teguran dan denda administratif, terus risiko pemeriksaan pajak karena ketidaksesuaian data, pengkreditan pajak masukan tertunda, terus perbedaan data fiskus dan wajib pajak. Terus yang terakhir itu menurunnya rating kepatuhan perusahaan. Jadi dampaknya itu bukan hanya karena finansial, tapi juga reputasi dari perpajakannya. Oke, berarti perbaikannya itu sangat penting ya untuk Iya. dilakukan. Nah, setelah kita mengetahui kesalahannya nih, langkah selanjutnya bagaimana sih prosedur koreksi yang benar menurut peraturan? Mulai dari dokumen, alur, estimasi waktu, hingga potensi keandalan administrasinya. Nah, buat penyelesaiannya tuh mengacu pada PMK 242/2014 dan PMK 18/2021. Yang pertama tuh jika salah setor, ajukan permohonan pemindah bukuan melalui DJP. Caranya tuh lampirkan SSE, SPT,
identitas WP, surat permohonan, kronologi, dan bukti pendukungnya. Yang kedua tuh ada jika faktur masukan belum terunggah, lakukan pembetulan. Caranya tuh masukkan ke masa pajak berikut atau kompensasi dibayar. Yang ketiga tuh adalah lakukan rekonsiliasi data. Ini tuh membandingkan e-faktur, pembukuan, dan billing system. Yang terakhir tuh ada gunakan fitur pre-populate untuk mencegah pengulangan kesalahan. Prosesnya tuh legal, jelas, dan dirancang untuk membantu WP, bukan mempersulit. Nah, baik. Sekarang kan kita sudah mengetahui ya, seperti apa sih kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya kasus ini dijadikan pembelajaran nasional nih, apa sih hal penting yang harus disadari oleh pelaku usaha, khususnya untuk UMKM dan retail yang baru menjadi PKP? Sebenarnya ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang pertama tuh administrasi perpajakan tuh sebenarnya itu aset bukan beban. Yang kedua tuh error kecil bisa berdampak besar kalau tidak dicegah. Lalu yang ketiga tuh investasi pada pelatihan perpajakan jauh lebih murah daripada sanksi. Oke, kalau misalnya kalian diminta untuk memberikan solusi konkret, praktis, dan bisa diterapkan, serta berbasis pencegahan, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh PTRA ini? Nah, untuk PTRA sendiri itu lebih ke pengimplementasian ya. Yang pertama itu dari SOP verifikasi berlapis sebelum setor dan lapor, terus audit internal perpajakan minimal per bulan, terus pelatihan staf perpajakan, digitalisasi administrasi dan arsip pajak, terus pemanfaatan e-faktur otomatis gitu. Nah, dan yang paling penting tuh jangan menunda koreksi administrasi, karena semakin cepat, semakin kecil risikonya. Oke, jadi sudah jelas ya, kasus pada PTRA ini tuh bukan tentang kesengajaan, melainkan lemahnya sistem administrasi dan validasi data. Kesalahan ini bisa terjadi pada siapapun, tapi yang membedakannya adalah bagaimana cara perusahaan meresponnya. Baik, sebelum closing, mungkin ada kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman? Ya, mungkin kalau belajar dari kasus PTRA gitu ya, kita tidak perlu jatuh pada kesalahan yang sama. Patuh pajak pun itu bentuk dari kesadaran, bukan ketakutan. Dan administrasi yang baik adalah perlindungan terbaik bagi perusahaan. Oke, mungkin sekian pembahasan kasus kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memaparkannya dengan sangat jelas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga episode ini membantu kalian lebih memahami praktik nyata perpajakan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!